saya dari rumah ini Mbak. Dari rumah ya. Rumahnya di mana? Rumah saya deket sini sih Mbak, di Antasari Sang. Oh dekat ya Mbak ya. Oh ya, namanya tadi siapa? Nama saya Arini. Iya namanya Mbak Arini ya. Kenalin ya Mbak ya, nama saya Indah. Mbak Arini bisa manggil saya Mbak, Kak ataupun apa, pokoknya ya senyaman Mbak Arini aja gitu kan ya. Tujuan Mbak Arini datang ke sini karena apa ya? Iya, jadi gini loh Mbak, saya tuh gimana ya, saya ngerasa kesel sama diri saya sendiri gitu loh Mbak, ngerasa kayak kecewa gitu loh. Iya. Karena saya ngerasa saya tuh nggak bisa marah sama orang gitu loh Mbak. Saya kalau walaupun orang tuh udah bikin saya kesel, udah bikin saya gimana, udah ngelakuin kesalahan, tapi saya nggak bisa marah gitu loh. Ya udah, saya diemin aja kalau orang itu. Didiemin aja gitu kan ya. Oke, jadi di dalam konseling ini Mbak Rini nggak usah takut ya. Saya insya Allah bisa ngejaga rahasia Mbak gitu kan ya. Jadi tuh di dalam teknik konseling ini ada asas kerahasiaannya juga gitu loh Mbak. Jadi saya nggak bisa nih asal ngomongin permasalahan Mbak ke orang-orang. Jadi saya nggak bisa gitu kan ya. Jadi Mbak Arini bisa ceritain keluh kesah Mbak Arini, apa yang Mbak Arini rasakan bisa keluarkan semuanya. Jangan pernah ada yang tutup-tutupin gitu kan ya Mbak ya. Karena seandainya Mbak Arini cerita ada yang ditutup-tutupin, itu kan bakalan nggak selesai gitu loh Mbak permasalahannya. Jadi menurut saya Mbak Arini ceritain aja apa yang Mbak Arini rasakan gitu. Pokoknya intinya jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Oke, jadi ini bisa Mbak Arini bisa Mbak Arini ceritakan permasalahan Mbak Arini itu apa. Ya jadi gini loh Mbak, kayak yang saya bilang tadi kan, saya tuh ya gimana, saya ngerasanya saya tuh nggak bisa marah gitu loh Mbak sama orang. Misalnya nih kayak ada teman saya gitu kan, pakai barang saya tanpa seizin saya gitu kan. Ya sebenarnya kan kalau gitu kan nggak baik ya Mbak, nggak sopan kan namanya. Ya oke lah, sekali gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa, namanya temen kan gitu. Terus kok udah didiemin sekali kan dilakuin lagi. Iya. Ya udah oke 2 kali. Nah tapi kok masih lanjut gitu loh. Nah sebenarnya sih udah kesel banget tuh loh Mbak, kayak didiemin kok malah kayak gini gitu loh, maksudnya didiemin kok makin jadi gitu kan. Jadi tuh kayak tapi saya ini kesel sebenarnya, tapi mau marah gitu, mau bilang kayak mau marahin dia tuh nggak bisa gitu loh Mbak, karena saya tuh mikirnya gini, kalau misalnya saya marah nih sama teman saya itu kan, kalau dalam pikiran saya tuh takutnya gini, bukannya selesai, bukannya dia mikir nanti dia jerak, tapi takutnya malah dia yang ngejauhin saya, karena dikira yang saya baperan lah, yang saya apa, mungkin nanti dia mikirnya apa sih hari ini dikit-dikit marah orang sama teman gini, katanya gitu kan. Karena saya tuh gini Mbak, tipe orang tuh ya sebenarnya mau pakai barang saya silahkan, cuma kalau sama saya tuh harus bilang gitu loh Mbak. Nah teman saya itu tuh ini pakai aja gitu loh, saya kesel jadinya sebenarnya. Kalau boleh tahu dia makein apa sih Mbak? Ya kadang gitu banyak sih Mbak, kadang pakein make up, skincare saya gitu loh. Kalau kan dia sering nginep tuh di rumah gitu, misalnya malam lagi ngapain gitu, asal pakai, saya lagi saya tinggal tuh dia di kamar kan, saya lagi ke belakang gitu, tiba-tiba dia udah pakai ini skincare saya, nyoba-nyoba make up saya gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau pakai tuh bareng-bareng dia nggak apa-apa, cuma tuh kalau misalnya tiba-tiba pakai, kadang tuh dia pakai tuh gimana ya, bahasa kayak nggak tahu diri gitu loh. Iya, makanya banyak gitu atau gimana? Iya, kadang tuh saya baru beli nih, terus tiba-tiba dia pakai kan, yaudahlah nggak apa-apa dia pakai. Pas saya pakai lagi tahunnya udah habis gitu. Iya. Kan kesel, saya belum pakai, belum ini, tiba-tiba udah habis gitu kan ya. Gitu Mbak. Sebenarnya nggak sama dia aja sih, sama semua orang tuh Mbak. Misalnya ada orang yang ngatain gitu kan. Oke, kalau ngatain diri saya nggak apa-apa gitu kan. Kadang tuh ngatainnya sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi itu berlebihan gitu Mbak, sampai ngatain fisik, ngatain orang tua kadang. Tapi saya gimana ya, mau marah juga ya udahlah, ngabisin tenaga gitu loh kalau saya tuh marah tuh. Jadi Mbak Rini diem doang misalnya. Ya udah sih apa gitu kan, jadi cuma diem aja gitu. Jadi tuh ngerasa gimana ya Mbak, jadi beban sih sebenarnya, karena saya ngerasa orang jadi ngegampangin saya gitu loh. Apa gimana ya, kayak ya udahlah pakai aja sih, punya hari ini gini nggak pernah marah gitu. Iya, kalau saya boleh tanya Mbak Rini pernah nggak sih ngobrol sama orang tua ataupun orang tua kan Mbak Rini belum kerja nih, ya kan masih mahasiswa gitu kan ya,
Pernah nggak sih Mbak Arin ini cerita sama orang tua, ataupun orang tua tuh tanya tuh, kok skincare kamu udah habis sih? Itu pernah nggak sih? Dan Mbak Arin tuh ngejawabnya tuh bagaimana untuk menutupi teman Mbak Arin yang suka pakai barang Mbak Arin itu? Ya sebenarnya kalau orang tua saya tuh nggak pernah sih mbak nanya kayak gitu. Maksudnya nanya kayak alat-alat skincare atau makeup saya tuh nggak pernah sebenarnya. Cuma kadang saya pernah sih cerita sama orang tua saya gitu kan. Kadang gini loh bu, gitu kan kesel sama ini gitu kan. Terus ya ibu saya juga bilang ya udah loh kalau sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi ya orang tua saya juga bilang kalau memang udah berlebihan ya ditegur, dikasih tau pelan-pelan. Ya emang saran orang tua saya juga gitu, cuma saya nggak bisa gitu mbak, rasanya tuh kayak mau bilang itu di mulut tuh ketahan gitu, nggak bisa diucapin gitu. Padahal Mbak Arin ini udah, ya ibarat katanya udah dibeliin sama orang tua ya, ditegur gitu, cuman Mbak Arinnya nggak bisa tetap gitu kan. Ya jadi saya bisa ambil kesimpulannya Mbak ya, jadi tuh Mbak Arin ini nggak bisa kayak gitu terus gitu kan. Karena apa, kalau seandainya Mbak Arininya kalau ada temen tuh pakai barang, bisa dibilang tuh teman Mbak Arin tuh gini, Mbak Arin ini punya nih make up, berarti kan punya lu juga punya gua juga gitu kan, berarti kan dia pemikirannya kayak gitu. Nah Mbak Arin ini nggak boleh tuh cuman diem doang, nggak boleh, itu cuman nyakitin perasaan Mbak Arini sendiri kan, kayak sakit hati tiap hari mikir, apalagi belum kerja, belum bisa cari duit sendiri, ngandelin orang tua, mana skincare habis, kita belum make, temen kita yang habisin duluan gitu kan. Akhirnya Mbak Arini pasti kayak rasanya mau tidur nggak, maksudnya tuh tidur cuma tuh pikirannya kemana-mana gitu kan, ih besok mau pakai lo ini lo malah udah habis gitu kan. Ya sebenarnya Mbak Arini tegur aja, cuman dengan cara kayak lagi bercandaan tuh, dia lagi main ke rumah gini aja sih, ih skincarenya habis, siapa coba yang habisin, nah gitu bisa juga Mbak Rin bilang gitu. Terus dibilangin juga kan, kamu cocok ya pakai ini, yaudah sih beli, aku juga beli loh gitu kan, dicantumin juga harganya biar dia juga agak mikiran gitu loh Mbak Rin bilang, ih mana aku tuh ini loh apa namanya tuh nabung buat beli skincare ini gitu. Pokoknya ya senyaman lah, maksudnya omongan obrolan kita tuh bikin dia tuh apa ya, nggak terlalu sakit hati gitu loh Mbak. Ya pokoknya pelan-pelan aja lah cara nasihatin, cara ngomongin biar dia tuh nggak pakai barang kita lagi gitu loh. Cuman Mbak Rini nggak boleh tuh diem terus tuh, nggak boleh, seakan-akan nanti dia tuh nggak bisa ngehargai, maksudnya nggak ini loh apa, nggak bisa ngehargain Mbak Arini gitu loh, kayak yaudah sih pakai-pakai aja, orang Arini aja nggak marah gitu kan. Apalagi itu sampai dihabisin, tetap Mbak Arini tetap diem kan, nggak marah, apalagi itu ya udahlah sama temen, dia juga ngomongnya gitu, udah sih sama temen ini ya. Apalagi kan itu skincare kan ya Mbak ya, masih baru kan ya, udah habis gitu kan. Apalagi ya Mbak Arin cuma diam gitu loh, pasti dia mikirnya ya udahlah besok lagi pakai aja, orang dianya diam aja gitu kan. Ya itu Mbak Arin harus bisa marah, cuman marahnya nggak langsung kayak apa sih kamu nih pakai itu, jangan, itu kan bikin dia sakit hati gitu kan Mbak ya. Obrolin pelan-pelan sambil bercandaan gitu. Nah, jadi setelah saya pahami perilaku Mbak Arin itu perilaku yang tidak asertif gitu kan ya Mbak. Kalau perilaku yang asertif itu yang gimana ya Mbak maksudnya? Jadi gini ya Mbak ya, di dalam perilaku asertif ini perilaku di mana seseorang bisa mempertahankan rasionalnya gitu kan ya Mbak ya, atau pendapatnya itu seperti bisa marah dan menolak ajakan seseorang gitu Mbak. Gitu. Oke, jadi tahap selanjutnya kita bisa masuk ke teknik asertif ya Mbak ya. Mbak Arini bisa nganggap saya sebagai teman Mbak Arini siapa tadi? Namanya Eka. Iya, Mbak Arini bisa nganggap saya ini sebagai Eka gitu kan ya. Boleh dicoba? Iya boleh. Nah, jadi gini ya. Duh, masuk kamar Arin lah. Ih, skincare Arin baru. Duh, mana masih ada ininya, plastiknya lagi. Udahlah pakai aja. Kemarin juga gua pakai. Arin juga diem aja nggak marah. Lagian dia juga lagi di kamar mandi. Udahlah pakai aja. Skincare baru nih. Punya siapa coba? Punya aku dong. Kan punya aku, punya kamu juga. Jadi gitu. Masih baru loh padahal. Ngumpulin uangnya lama loh beli itu. Udah dipakein aja nih. Ya udah sih Rin, kemarin aja gua pakai aja lu nggak marah, kenapa sekarang tiba-tiba lu marah sih? Kan dikit doang gua mintanya.
Ya nggak gitu loh kak, sekali dua kali mah nggak apa-apa, cuma kan udah keseringan itu jadi kebiasaan loh. Siapa coba yang nggak kesel, orang baru mana ngumpulin uangnya lama tahu. Ya udah sih, besok ngumpulin lagi. Dugaan tadi kan pakainya cuma dikit, besok juga masih tuh buat sehari mau pakai, besok beli lagi sih Rin, kayak apa aja. Nggak boleh gitu loh kak, nggak sopan namanya, makanya barang orang nggak ngomong lagi. Udah sekali didiemin kok lanjut kayak gitu. Coba kalau di rumah orang lain barang kamu digituin gimana, coba kesel nggak? Gitu aja marah sih. Ya udah sih, makanya kalau mau udah dikasih tahu tuh ya nggak usah dilakuin lagi, kan itu nggak baik. Ya iya, maaf ya. Bisa. Ya udah loh kak, besok tuh jangan diulangin lagi ya. Kamu mah kebiasaan ya gitu terus. Ya bisa tuh Mbak Arini bisa pakai cara kayak gitu. Jadi kan dia nggak langsung sakit hati banget gitu kan ya, karena di situ ada kayak bercanda juga gitu kan ya. Gimana Mbak Arini, udah apakah udah legaan? Iya, enak kan sih mbak, maksudnya dari cara penyampaiannya juga kan bingung nih, kemarin-kemarin tuh bingung mau nyampeinnya gimana gitu. Nah ini kan udah nyoba, ya berarti oh jadi gini gitu nyampeinnya, jadi kita nggak harus nyinggung perasaan dia gitu. Iya, jadi kalau saya apa namanya, dalam pertemuan kali ini Mbak Arini belum selesai tuh permasalahannya, Mbak Arini juga bisa tuh, berarti kita bisa ke pertemuan selanjutnya yang mudah-mudahan saya harapkan pertemuan ini bisa selesai permasalahan Mbak Arini gitu. Jadi Mbak Arini nggak harus harus bolak-balik ke sini gitu kan Mbak ya. Iya, ini makasih ya mbak ya, udah enakan sih sebenarnya. Ya cobalah besok saya coba gitu loh, kalau memang saya ketemu lagi sama teman saya, biasanya sih dia mungkin malam sekitar malam mingguan gitu nginep di rumah gitu mbak, kalau nggak malam Senin karena Seninnya sekalian berangkat ke kampus gitu. Iya, Mbak bisa juga diterapinnya Mbak ya, semoga berhasil ya Mbak ya. Iya, jadi terima kasih ya mbak sebelumnya, Iya, ini sama-sama. udah bantu nyoba nenangin sih sebenarnya.